Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam mata kuliah pengertian tindakan kelas. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang rencana pelaksanaan PTK. Setelah kita menyelesaikan proposal itu kemudian diuraikan, dijabarkan, dibuat dalam bentuk rencana pelaksanaan PTK. Ketika akan melakukan penelitian tindakan kelas, apa yang perlu dipersiapkan? Dalam perencanaannya, apa yang perlu kita persiapkan? Karena inti dari PTK adalah kita merancang, mendesain suatu strategi pembelajaran, suatu rencana program pembelajaran yang dianggap efektif sehingga permasalahan alam pembelajaran sebelumnya bisa diatasi. Untuk itu, kita telah menetapkan langkah prosedur pembelajaran serta menetapkan kriteria keberhasilan dari kegiatan tersebut, yaitu indikator yang kita gunakan untuk menunjukkan kualitas dari strategi pembelajaran yang kita rencanakan tersebut. Sekurang-kurangnya ada 2 kriteria yang kita gunakan berhasil atau tidaknya pembelajaran dalam bentuk PTK itu. Yang pertama berkaitan dengan prestasi, berkaitan dengan kemampuan, bahwa kemampuan siswa meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua berkaitan dengan aktivitas pembelajaran, kerjasama, motivasi belajar, atmosfer pembelajaran. Ini merupakan kriteria keberhasilan dari suatu PTK, baik itu prestasi maupun proses pembelajaran. Prestasi atau kemampuan siswa itu disebut sebagai hard skill yang langsung terukur, terlihat hasilnya. Sedangkan aktivitas belajar dalam bentuk soft skill. Hasil dibentuk oleh data kuantitatif, sedangkan soft skill berbentuk data kualitatif. Untuk itu, untuk mengetahui kemampuan atau prestasi siswa dan aktivitas pembelajaran, itu diperlukan instrumen, alat untuk pengumpulan data tersebut. Apakah memang ada peningkatan prestasi? Apakah ada peningkatan aktivitas pembelajaran? Diperlukan instrumen pengumpulan data. Ini perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan dari PTK tersebut. Nah, ketika kita akan melaksanakan nanti, ada 2 cara pelaksanaannya. Pertama, PTK bisa dikerjakan sendiri oleh guru, atau PTK itu merupakan kolaborasi antara peneliti dengan guru di kelas. Kalau nanti PTK dilaksanakan sendiri oleh guru, maka tugas guru adalah pertama dia mengajar,
Yang kedua juga dia sebagai peneliti, mengamati, mengumpulkan informasi. Tapi ketika peneliti berkolaborasi dengan guru kelas, maka tugas guru adalah mengajar. Untuk itu bagaimana dia mengajar? Perlu dilatih oleh peneliti, perlu di coaching sehingga nanti dia melaksanakan kegiatan mengajar. Jadi ketika berkolaborasi, ide dari peneliti perlu disampaikan, diajarkan, bahkan dilatihkan kepada guru bagaimana harusnya melaksanakan pembelajaran. Di satu sisi, peneliti yang berkolaborasi dengan guru tersebut bertugas untuk mengamati. Data dikumpulkan oleh peneliti. Tapi kalau penelitian tindakan kelas itu langsung dikerjakan oleh guru, maka keduanya sekaligus dia mengerjakan, mengajar dan mengamati. Mengajar sesuai dengan ide, teori yang dipelajarinya, yang dibahasnya, sehingga itu yang diterapkan. Tapi ketika berkolaborasi, ide dan teori dibahas bersama, sehingga guru dilatih terlebih dulu untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang dimaksudkan. Maka nanti dalam pelaksanaannya, setelah pasti ada permasalahannya yang teridentifikasi, disusun pemecahan masalahnya, dibuat rencana. Inilah posisinya saat ini, menyusun perencanaan strategi itu dibuat dalam bentuk RPP, dalam bentuk rencana action yang akan dilakukan oleh guru. Kemudian baru nanti dilaksanakan dalam proses pengajaran. Pada waktu pelaksanaan itu sekaligus juga dilakukan pengamatan yang mengamati peneliti. Apakah peneliti itu langsung guru atau orang lain yang memang berfungsi berkolaborasi dengan guru untuk melakukan penelitian tersebut. Hasilnya direfleksi. Kalau kegiatan data yang diperoleh itu setelah direfleksi sesuai dengan kriteria yang diharapkan, maka dianggap berhasil. Tapi kalau ada kekurangan, ada keterbatasannya, belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, kriteria keberhasilannya, maka disusun lagi perencanaan tersebut, direvisi, disempurnakan. Jadi perencanaannya direvisi, hasil revisi itu dilaksanakan, diamati, direfleksi kembali, apakah sudah berhasil atau belum. Kalau belum, kembali dibuat rencana yang direvisi. Kalau sudah berhasil, maka berakhirlah kegiatan penelitian tindakan kelas tersebut. Jadi ketika hasil refleksi menunjukkan belum, maka tugas kita adalah menyusun rencana kembali, direvisi, diperbaiki sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Maka dalam pelaksanaan PTK itu, sebelum terjadi di kelas, kita harus mempersiapkan, yaitu membuat rencana pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilaksanakan, menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung, persiapkan media, instrumen yang diperlukan, menyiapkan cara perekaman, cara merekam dan menganalisis data. Jika perlu, sebelum dilaksanakan, dilakukan simulasi. Cobakan di luar kegiatan penelitian tersebut.
Kemudian nanti baru dilakukan pelaksanaannya di kelas. Melaksanakan tindakan pada waktu pembelajaran. Persiapannya harus terlebih dulu matang. Siapkan segala yang diperlukan sehingga aktivitas pembelajaran pada waktu penelitian tindakan kelas itu bisa berjalan dengan efektif. Nah, ketika melaksanakan nanti ada hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, bahwa pekerjaan utama guru adalah mengajar, jadi bukan meneliti. Kegiatan utamanya guru itu mengajar sesuai dengan program pembelajaran yang sudah dipersiapkan, bukan menjadi peneliti. Peneliti dia sambil melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengumpulan ataupun perekaman data tidak boleh menyita waktu guru, karena tugas utama dari kegiatan PTK itu guru tugasnya mengajar. Yang ketiga, metodologi yang diterapkan pada waktu pembelajaran harus diyakini betul-betul reliabel, betul-betul andal, tidak direncanakan asal saja, perlu dibuat, dikaji validitasnya. Yang keempat, masalah harus sesuai dengan kemampuan dan komitmen dari guru untuk mengatasinya. Demikian untuk perencanaan sebelum dilaksanakan dalam bentuk PTK di kelas. Maka perlu persiapan, perlu ada skenario pembelajaran yang harus dipersiapkan dengan baik sehingga kegiatan PTK nanti sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin saja, semoga apa yang disampaikan ini akan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.